Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang Activity Based Management atau yang sering kita sebut dengan ABM. Activity Based Management adalah metode mengidentifikasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh bisnis dengan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas untuk melakukan analisis rantai nilai atau inisiatif rekayasa ulang untuk meningkatkan keputusan strategis dan operasional dalam suatu organisasi. Jadi ABM itu merupakan metode atau suatu cara dalam mengolah aktivitas untuk meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Activity based management mempunyai tujuan. Yang pertama ada untuk meningkatkan daya saing dan yang kedua adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ada activity based management operasi dan activity based management strategi. Yang pertama activity based management operasi. Activity based management operasi merupakan activity based management yang mengarah pada efisiensi operasi. Dalam arti lain, activity based management ini mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Dengan hal ini diharapkan sumber daya yang ada dalam perusahaan dapat mengerjakan sesuatu dengan benar dan efisien. Yang kedua ada activity based management strategi atau ABM strategi. ABM strategi merupakan ABM yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Bagaimana suatu manajemen dapat memanfaatkan modal activity based costing? Selanjutnya ada analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan analisis untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai dari suatu aktivitas dan merupakan dasar dari dalam ABM. Jadi dalam analisis ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah analisis pemicu, yang kedua analisis aktivitas, dan yang ketiga adalah analisis bernilai tambah atau tidak. Kemudian ada hubungan activity based costing dan activity based management. Sebelumnya kita telah mempelajari activity based costing. Activity based costing merupakan bagian dari activity based management yang digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama ada untuk mendesain sebuah produk. Yang kedua untuk memberi tanda untuk lanjut atau berhenti dalam menghasilkan produk atau melaksanakan sebuah aktivitas. Yang ketiga untuk menentukan bauran produk. Yang keempat untuk memilih pemasok. Yang kelima untuk negosiasi produk, fitur, dan kualitas. Yang keenam ada manfaat dari distribusi, dan yang ketujuh ada meningkatkan nilai produk. Selanjutnya ada dimensi activity based management. Activity based management berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama ada dimensi biaya dan yang kedua ada dimensi proses. Dimensi biaya memberikan informasi mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Dimensi biaya memiliki tujuan untuk memperbaiki akurasi pembebanan biaya. Bagaimana pembebanan biaya ini dapat dilakukan seakurat mungkin. Kemudian yang kedua, dimensi proses. Dimensi proses ini memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa harus dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Misalnya, jika aktivitas tersebut tidak dilakukan, itu akan bermasalah atau tidak, berguna atau tidak. Lantas apakah hal tersebut perlu dilakukan atau tidak? Apakah hal tersebut harus diprioritaskan atau haruskah aktivitas itu ada? Kemudian seberapa baik aktivitas itu dilakukan. Itulah yang disebut dengan dimensi proses. Dimensi proses ini bertujuan untuk mengurangi biaya. Pada dasarnya dalam activity based management di sini adalah mengidentifikasi jadi aktivitas apa saja yang memiliki nilai manfaat atau nilai bagi produk dan pelanggan yang mungkin perlu diperhatikan. Jadi, activity based management merupakan sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan berkelanjutan. Tujuan secara keseluruhan ABM adalah untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.